Pernah kepikiran nggak, kenapa sih harga barang itu bisa naik turun seenaknya? Ternyata jawabannya ada di sebuah jabat tangan tak kasat mata yang terjadi di pasar setiap hari. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar rahasia di balik jabat tangan yang diam-diam nentuin harga segala sesuatu di sekitar kita. Yuk kita mulai. Anda pasti pernah ngalamin kan? Dikit lagi lebaran, harga cabai tiba-tiba melambung tinggi. Kok bisa gitu ya? Ternyata, di balik fenomena sehari-hari ini, ada satu konsep ekonomi yang super kuat tapi sebenarnya simpel banget. Ayo kita pecahkan misteri ini bareng-bareng. Jadi gini, di setiap pasar, mau pasar tradisional atau marketplace online, selalu ada dua kubu utama yang keinginannya saling bertolak belakang. Di satu sisi, ada kita, para pembeli, yang maunya dapat harga semurah mungkin. Ya kan? Nah, di sisi lain, ada penjual yang tentu saja pengennya dapat harga setinggi mungkin biar untungnya maksimal. Ini nih, tarik ulur yang jadi dasar dari semua transaksi. Tapi, di tengah-tengah tarik-menarik yang sengit ini, ada loh satu titik ajaib di mana pembeli dan penjual akhirnya bisa bilang, "Oke, deal." Titik inilah yang kita cari. Titik temu ini, dalam bahasa ekonomi, kerennya disebut harga keseimbangan atau equilibrium price. Gampangnya, bayangin aja kayak timbangan yang posisinya seimbang sempurna. Ini adalah satu-satunya titik harga di mana jumlah barang yang mau dibeli orang sama persis dengan jumlah barang yang mau dijual sama produsen. Pas, nggak lebih, nggak kurang. Oke, biar lebih kebayang kita lihat tabel ini. Kalau harganya kemahalan, misalnya 5.000, penjual nawarin 200 barang, tapi yang mau beli cuma 100 orang. Nah, ini namanya surplus, barangnya numpuk. Otomatis, penjual bakal turunin harga biar laku. Sebaliknya, kalau harganya kemurahan di 3.000, yang mau beli membludak sampai 200, padahal barangnya cuma ada 100. Ini namanya defisit atau kelangkaan. Semua orang rebutan. Akibatnya, harga pasti didorong naik. Titik sempurnanya ada di mana? Ya, di tengah-tengah itu, di harga 4.000, di mana permintaan dan penawaran sama-sama ketemu di angka 150. Inilah keseimbangan. Lihat tabel sih enak ya, tapi gimana kalau kita mau tahu angka pastinya tanpa nebak-nebak? Bisa nggak kita hitung titik temu yang sempurna ini? Tentu aja bisa, pakai sedikit matematika. Eits, jangan pusing dulu lihat angkanya. Ini sebenarnya logis banget kok. Intinya, kita cuma perlu menyamakan fungsi harga permintaan atau PD dengan fungsi harga penawaran PS. Kita anggap aja mereka lagi jabat tangan. Dengan beberapa langkah aljabar simple, kita ketemu deh jumlah barang keseimbangannya, yaitu Q sama dengan 10. Nah, tinggal masukin angka 10 itu ke salah satu rumus awal, dan ketemu. Harga keseimbangannya P adalah 60. Tepat tanpa kira-kira. Tentu saja, di dunia nyata, pasar itu nggak pernah diam. Selalu ada aja yang berubah. Jadi, apa yang terjadi sama keseimbangan sempurna kita tadi kalau tiba-tiba ada guncangan dari luar? Bayangin deh, misalnya pendapatan orang-orang lagi turun. Otomatis mereka jadi lebih hemat dan mengurangi belanja kan? Nah, dalam grafik ekonomi, ini bikin kurva permintaan geser ke kiri. Titik keseimbangan yang lama jadi nggak berlaku lagi, dan terbentuklah titik baru yang lebih rendah. Hasilnya, harga barang jadi turun dan jumlah barang yang terjual juga jadi lebih sedikit. Sekarang, skenario sebaliknya. Gimana kalau orang-orang baru dapat bonus akhir tahun? Daya beli langsung naik, dan semua orang jadi pengen belanja. Ini bikin kurva permintaan geser ke kanan. Hasilnya udah bisa ditebak, harga barang jadi naik, dan jumlah barang yang laku di pasar juga ikutan naik. Oke, sekarang kita lihat dari sisi penawaran. Misalkan, petani gagal panen gara-gara cuaca jelek. Jumlah barang yang bisa dijual ke pasar jadi berkurang drastis kan? Ini yang bikin kurva penawaran geser ke kiri. Akibatnya apa? Barangnya jadi langka. Dan kalau langka, ya pasti jadi lebih mahal. Harganya naik, tapi jumlah yang bisa dijual malah jadi turun. Nah, untuk skenario terakhir, bayangin ada teknologi baru yang bikin proses produksi jadi jauh lebih cepat dan murah. Tiba-tiba, produsen bisa menghasilkan lebih banyak barang dengan biaya lebih rendah. Kurva penawarannya geser ke kanan. Ini kabar bagus banget buat kita sebagai konsumen. Harga jadi lebih murah, dan barangnya pun jadi melimpah di pasar. Eits, ternyata pemainnya nggak cuma pembeli dan penjual loh. Kadang-kadang pemerintah juga ikutan nimbrung di pasar. Biasanya mereka pakai dua senjata utama, pajak dan subsidi. Kita lihat dulu efek pajak. Waktu pemerintah nambahin pajak ke suatu barang, itu kan nambahin biaya buat penjual. Lihat deh apa yang terjadi. Harga buat kita sebagai konsumen naik dari 14 jadi 16. Dan karena harganya lebih mahal, orang jadi mikir-mikir mau beli. Alhasil, jumlah yang terjual turun dari 18 jadi 12. Intinya, pajak bikin barang jadi lebih mahal dan lebih sedikit di pasar. Kalau subsidi, cara kerjanya kebalikannya. Anggap aja ini kayak bantuan dari pemerintah ke produsen, jadi biaya produksi mereka lebih ringan.
Coba lihat bedanya. Sebelum ada subsidi, harganya 15. Setelah dapat subsidi, harganya bisa turun jadi 14. Karena lebih murah, makin banyak dong yang beli. Dan jumlah yang terjual pun akhirnya naik, dari 10 jadi 12. Oke, setelah kita punya semua alat ini, paham soal permintaan, penawaran, dan gimana pasar bisa bergeser, sekarang saatnya kita kembali ke pertanyaan paling awal. Yuk, kita pecahkan misteri harga cabai itu. Ingatkan pertanyaan ini? Dengan semua yang baru aja kita pelajari, Anda sekarang punya bekal lengkap buat menjawabnya, layaknya seorang ekonom handal. Ini nih yang namanya perfect storm di dunia ekonomi. Pertama, menjelang hari raya, semua orang butuh cabai buat masak opor dan rendang. Permintaan meroket. Ini bikin kurva permintaan geser jauh ke kanan. Di saat yang bersamaan, musim hari raya seringkali pas musim hujan. Cuaca buruk bisa bikin panen gagal atau distribusi terhambat. Nah, ini bikin kurva penawaran geser ke kiri. Jadi, ketika permintaan yang super tinggi ketemu sama pasokan yang lagi seret, ya hasilnya cuma satu. Harga pasti melonjak gila-gilaan. Misteri terpecahkan. Konsep ini tuh ada di mana-mana loh. Mulai dari kenapa harga tiket pesawat mahal pas musim liburan, sampai kenapa ada diskon besar-besaran di akhir musim. Sekarang, Anda nggak cuma lihat angka di label harga, tapi Anda bisa lihat cerita di baliknya. Pertanyaannya sekarang, cerita harga apa lagi yang bisa Anda jelaskan?